Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bima Alita Saputra, perawat dari Universitas Pelatihan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan persiapan persalinan Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, sekarang kita mulai ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint. Nanti Ibu bisa membacanya Bu ya. Jadi persalinan adalah rangkaian kejadian yang berakhir dengan mengeluarkan bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari ibu. Terdapat bermacam-macam persalinan Bu, yaitu persalinan spontan. Persalinan spontan itu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu hamil sendiri, jadi dari kekuatan ibu sendiri. Terus ada persalinan buatan. Persalinan buatan itu persalinan yang dibantu oleh tenaga lain, forceps atau operasi seperti sesar. Terus selanjutnya ada persalinan anjuran dia, persalinan yang terjadi di mana saat bayi sudah cukup untuk bayi dapat hidup di luar, tetapi tidak sedemikian besarnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam persalinan tubuh. Terus selanjutnya ada standar persiapan persalinan. Hal ini untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan. Terus ada persiapan dalam bidang sosial ekonomi. Budaya orang tua diharapkan bisa mempersiapkan untuk kondisi ekonomi yang menjamin kebutuhannya, kebudayaannya yang akan memperkaya mentalnya Bu. Terus selanjutnya membuat rencana persalinan. Tempat persalinan, memilih tenaga persalinan terlatih, bagaimana cara menghubungi tenaga kesehatan terlatih tersebut, persalinan tersebut, siapa yang akan menemani persalinan, terus berapa biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkannya. Terus ada siapa yang akan menjaga keluarganya jika ibu melahirkan. Selanjutnya ada membuat rencana pembuatan keputusan pada saat pembuatan keputusan utama tidak ada. Siapa pembuat keputusan utama dalam keluarga? Siapa yang akan membuat keputusan jika si pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan? Persiapan persalinan dan kelahiran bayi. Membuat rencana persalinan, membuat rencana pembuatan keputusan jika kegawat darurat pada saat pembuatan keputusan utama tidak ada. Terus mempersiapkan transportasi jika terjadi kegawat daruratan, membuat rencana atau pola menabung. Mempersiapkan transportasi jika terjadi kegawat darurat, gimana ibu akan melahirkan, bagaimana cara menjangkau tempat persalinan, keamanan ibu dirujuk, bagaimana cara mendapatkan dana, dan bagaimana cara mencari donor darah. Selanjutnya barang yang harus disiapkan untuk ibu, baju tidur, terus ada baju biasa untuk pulang, baju salin Bu. Terus ada sendal, pakaian dalam, terus ada pembalut wanita juga khusus tapi untuk yang bersalin. Ada gurita atau korset untuk ibu buru bersalin, handuk, sabun itu harus dipersiapkan ya. Selanjutnya untuk bayinya Bu, popok bayi yang harus disiapkan, terus baju bayi, terus ada selimut atau bedong Bu, terus ada kaos kaki dan kaos tangan juga Bu, sama gendongan. Dan untuk suami ibu nih Bu ya, jadi suami ibu itu harus siap siaga Bu, harus siap antar misalkan kalau ibu sudah merasakan
kayak apa sih namanya, ya, kayak tumbukan gitu untuk melahirkan dia. Terus ada donor darah. Donor darah tidak kalah penting untuk dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum persalinan ibu. Soalnya takut di apa ya, tindakan tidak terduga kan, takut ibu kenapa-napa, jadi harus disiapkan dari sehari sebelumnya. Iya. Terus ada ini Bu, beberapa yang perlu dipersiapkan oleh petugas kesehatan menurut saya gitu Bu. Satu, adanya rencana kelahiran harus cukup fleksibel untuk memperhitungkan hal-hal yang tidak terduga. Beberapa anjuran yang didiskusikan: tempat kelahiran diatur dari awal kehamilan, pendamping kehamilan merupakan orang yang diinginkan dalam persalinan. Terus persiapan untuk menyusui, tidak ada perawatan payudara khusus yang dibutuhkan sebagai persiapan untuk menyusui. Terus ada mandi untuk kebersihan payudara dan puting ibu. Terus ada juga mempelajari keterampilan memompa ASI dengan menggunakan tangan. Terus selanjutnya ada persiapan untuk memberikan susu melalui botol. Dapatkan informasi dan penjelasan tentang bagaimana menyiapkan botol yang bersih yang berisi susu formula. Terus ada mendapatkan informasi dan penjelasan tentang bagaimana menetralisasi perlengkapan yang digunakan sebagai persiapan untuk memberi susu kepada bayi mereka, kepada bayi ibu. Terus selanjutnya hal-hal yang harus dipersiapkan ketika melakukan rujukan. Tenaga kesehatan pastikan bahwa ibu dan bayi baru lahir didampingi oleh penolong persalinan yang kompeten. Terus ada alat, bawa perlengkapan dan bahan-bahan untuk asuhan persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Terus ada keluarga juga, beritahu ibu dan keluarga mengenai kondisi terakhir ibu dan atau bayi dan menampak ibu dan bayi harus dirujuk. Terus ada surat, berikan surat ke tempat rujukan. Surat ini harus memberikan identifikasi mengenai ibu dan atau bayi baru lahir. Terus juga ada obat bawa obat-obatan esensial pada saat mengantar ibu ke fasilitas rujukan. Terus yang terakhir ada kendaraan, siapa kendaraan yang paling memungkinkan untuk merujuk ibu. Baik Bu, penjelasan dari saya sudah selesai. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sepertinya tidak ada. Nah, sebelumnya jika ada kata-kata saya yang kurang enak bagi Ibu, maafkan Ibu ya. Iya. Saya izin pamit ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.